Aku kata beliau memakai baju yang baik supaya orang tahu, jangan sampai orang memberi kepada aku pemberian dengan pakaianku. Bukan aku kalau orang tasawuf beliau, aku mengamalkan kata beliau. Jadi kan supaya kada menyampaikan akan dia kepada pemberian. Supaya raja atau kali tahu raja larang dari Sinasir bin Abi Thalib al-Qur'an Rasulullah SAW. Nah, dan kepada kemurahan mereka, kalau mereka pemurah misalnya yang raja jadi bisa kembali lawan berjuta sorcery kata juga. Dan supaya menyampaikan akan jadi memerintahkan segala wakaf dan supaya jadi qadhi ada juga, supaya dapat jabatan misalnya ada juga. Maka ketahui olehmu, bila kita sudah berpikiran kita demikian ada manfaatnya bahwa saja syaitan itu telah menyesatkan akan kita. Nah, sesat orang sebenarnya sesat saja dan melupakan yang akan negeri akhirat yang itulah tempat engkau kembali kepadanya. Kenapa di negara itu tidak lain adalah dengan sebab niatnya yang salah. Niat yang salah pada waktu menuntut ilmu, nah itu pengaruh luar biasa. Kalau Imam Ghazali menyebutkan 3 tingkatan orang menuntut ilmu ini. Ada yang pertama, lihat yaqidahu zadahu ila ta'at. Orang menuntut ilmu supaya bekal negeri akhirat saja. Panjang aku harus mati. Kenapa menuntut ilmu? Panjang aku mati. Kalau macam beragakan ada juga. Untuk bekal sama mati dan tidak lain adalah aku supaya curang dari dosa dan lawan aku sudah. Nah ini yang salah satu. Ketika pertama orang menuntut ilmu, ada juga orang yang menuntut ilmu tujuannya apa? Yasta'ina bihi ala hayatin ajilah. Tujuannya untuk membantu kehidupan supaya nyaman kita masa depan nanti, supaya nyaman aku hidup masa tua. Dengan yang dituntut ilmu, Imam Ghazali apa? Hadza minal khata, itu sangat bahaya luar biasa. Nah, di situ kita berpengaruh mungkin bila sudah dapat ilmu tadi. Dikatakan yang ketiga, yatakida ilmahu wasilatan ila qadratil mal wa tafakhur bainan nas. Ada orang mencari ilmu, menuntut ilmu tujuannya wasilah ila qadratil mal supaya banyak disihatkan. Ini bahaya lagi. Wa tafakhur berbangga-bangga bainan nas di antara manusia. Nah, dengan niat inilah yang menyebabkan dirinya salah beranggapan bahwa saja kita tasawuf itu memberatkan lawan diri. Berat kalau begini aku tak tuju mengamalkan hal tersebut berat bagi kita. Nah, ketahui yang Ghazali orang itu bahwa saja orang itu sudah disesatkan oleh syaitan dan melupakan akan negeri akhirat. Itu bahaya luar biasa. Di dalam mukadimah kitab ada Imam Ghazali menyebutkan masalah itu man lam yakun lahu nasibun min kutubil qaum. Siapa yang tidak pernah belajar ilmu tasawuf maka ditakutkan di akhir umurnya mati surga. Apa artinya? Karena dia membawa dosa di dalam hati banyak banget. Dosa yang tadi dalam hati belum dibersihi. Ada tahu kayak banyak bersihi itu bahaya itu. Kalau orang menganggap remeh dari masalah tasawuf tadi. Maka tuntutlah oleh kemakan syaitan yang seumpama dengan engkau supaya dia mengajarkan engkau ilmu dan amal. Dari syaitan yang supaya menyelamatkan kita yang ada terjebak tasawuf tadi, yaitu ilmu yang engkau sangka bahwa ia menyampaikan akan engkau kepada sesuatu yang engkau kehendaki akan dia daripada kebesaran dan kemegahan. Jadi kandang syaitan kok ini hendak jawab itu dan terdahulu atas orang yang sama-sama dengan engkau dan barang yang sebagainya. Nah, siapa-siapa ini sebenarnya pesawat kita tadi yang kadang-kadang tujuh tadi. Kemudian maka ketahui olehmu
bahwasanya sekali-kali dia memilih bagimu oleh raja-raja pada tempatmu itu. Orang belajar tasawuf bukan tujuannya supaya dekat dengan raja dan pejabat lain. Terlebih lagi pada dusunmu dan negerimu, tetapi yang engkau dapati ialah luput akan dikau dengan dia negeri akhirat, yaitu tempat kerajaan yang mungkin dan nikmat yang dari di dalam surga. Nah, sekali lupa dong akhiratnya tadi, yaitu tempat yang menghampirkan diri kepada Tuhan kita Rabbil Alamin. Nah, itu diantara di antara penutup nasihat beliau di akhir kitab. Kemudian sambungan tatir maktub, beliau menyimpulkan ini suatu kesempurnaan di akhir kitab beliau. Ketahui olehmu hai saudaraku, saudara kami yang menuntut ilmu bagi negeri akhirat. Ini pada sini terakhir kan di ujung kita. Di sini ketahui oleh kalian penuntut ilmu negeri akhirat. Nah, menuntut ilmu itu apa cara? Nabi mengajarkan dalam hadis kita beliau, kun aliman atau muta'aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau yang kedua kalian jadilah orang yang belajar. Cara kedua tuh menuntut ilmu, bahwa kita menulis apa segalanya. Bila kada kawan cara yang ketiga jadi Nabi au mustami'an, hendaklah kalian menjadi seorang pendengar. Menulis kata awal, bagi bahkan dalam orang itu sudah berbeda ilmu, sudah wajib lawan Tuhan. Jarang lagi dalam kata ini disebut sudah aja. Yang nomor 3 itu katanya itu. Au muhibban, atau yang keempat kalian mencintai ilmu. Apa pada untuk mencintai ilmu? Dia membantu dalam fasilitas ilmu. Itu tak ada orang mencinta lawan ilmu. Yang menuntut kedakawal, mendengar kedakawal, yang keatasnya lagi menghibahnya. Pandai kita tadi mengeluarkan untuk fasilitas ilmu. Wala takul khamisah, jangan jadi orang kelima. Nah, kita akan mendapatkan kerugian. Itu orang yang menuntut ilmu akhirat. Ada empat cara tadi dari Ghazali. Yang berpaling dari negeri yang fana, yang hancur dunia, bahwasanya telah aku sebutkan di dalam kitab ini akan setengah daripada beberapa masalah yang diamalkan. Mulai awal sampai akhir beliau, dan daripada beberapa doa yang bermanfaat. Banyak orang sini mendapatkan doa-doa yang doa ketika basuh muhala, basuh tangan, doa habis berwudu, doa hendak makan, hendak guring, komplit bangun guring sampai hendak guring bisa pergi doa-doa. Yang doa-doa tadi kata luput datang semua dari Nabi. Berapa doa yang bermanfaat padahal menyalahi dia bagi barang yang di tempat yang dipegangnya. Seorang sahabat bertakun dari Rasulullah banyak dengan doa dia Nabi yang tidak berdoa. Habis sembahyang kita berdoa, banyak doa Nabi itu ada awal. Ya Nabi, seandainya engkau ya Rasulullah karena kau berdoa, semua doaku baca doa ini pada bila baca doa ini ya Nabi, semua doaku telah kau baca. Nah, dan itu harus bertakun. Apa Nabi? Sering dibaca di dalam masjid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala nabiyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka nabiyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ulun meminta Tuhan kebaikan apa yang diminta Nabi. Apa yang diminta Nabi banyak banget ada kehitungan. Itu dia ulun minta Tuhan apa yang diminta Rasulullah sudah ada. Atau sampai ini itu ada ustaz banyak kawan. Sambungan itu nasta'in juga bisa ambil Rasulullah, dan aku berlindung kepada Allah Ta'ala sebagaimana Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibaca benar-benar benar oh minal itu yang dikatakan wal hajat doa Nabi bilang pada Nabi berlindungan itu jadi tidak aja maka kita sama membaca seluruh doa-doa Rasulullah. Buku Yasin jadi itu pas habis buku Yasin sudah benar. Allahumma inna nasibaka min sirri ma
nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasta'in bi nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sini doa yang tidak ke sini. Doa itu seperti dia doa tentang makan, tentang minum, anak sembahi, anak gurih, wudhu, sebuting dia supaya kita ada lupa nama Tuhan, supaya hati kita ada menghadap. Maka jangan benar kita baca doa dulu, ingat nama Tuhan, ingat nama Tuhan kita. Itu salah satu membantu kita